Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ke Semarang beli telur. Buat Liverpool nggak cukup menang doang, tiap hari cetak rekor. Pantesan kayaknya Mas Aryo dari tadi sumringah banget ya. TAA jadi pemain paling muda sepanjang masa di Premier League yang mencapai 250 caps. Wow. Udah juara dah sono. Tinggal yang belum itu sawerannya aja. Sawerannya Jebret Tim kita ramaikan hari ini DPI Live. Jadi silakan yang mau nyawer nanti Nesa bacain. Betul. Sambil kita absen-absen juga nih Nes ya. Ya. Absen-absen udah lama nih kita nggak memanggil Jebret Tim yang hadir karena ini hari ini live. Berbeda dengan hari Rabu dan juga Jumat taping karena ini live. Kita sama-sama dulu ada Adam Fazizal. PPP hadir mengingatkan Panji untuk lagi udah. Dari Surip Udah katanya bahas MU aja jangan bahas timnas yang ada sakit hati doang. Waduh. Ada lagi siapa lagi tuh? Dari mana aja nih yang udah hadir nih? Dari Melindo Ci. yang paling jauh dari mana? Bang Panji gimana rasanya dipelintir media? Aduh, Supriyantono, udahlah nggak usah dibahas-bahas. Egis Cirebon hadir. Terus siapa lagi? Nia Ramadhani, Melbourne, mantap dari Melbourne. Ada Gayatri dari Palembang. Dari Jember juga hadir. Koci mana sabar. Sabar. Nia Ramadhani tadi tulisannya. Nia Ramadhani. Medeni. Bang, kasihan Bang Panji lemes, ya iyalah. 3 tim kalah semuanya gimana? Bang Hendri dari Jebret Tim dari mana tuh tadi? Jawa mana gitu? Dari Jakarta. Aristo Revo udah mulai rame. Wah, cepet banget nih. Udah mulai rame nih. Medan hadir. Majalengka hadir. Malang, Medan. Korea juga hadir, Malang. Beneran nggak sih dari Korea? Isya dulu Bang Panji, udah lewat dong, jam 8 sekarang. Marmut ngamuk. Gila banyak yang ngingetin loh. Parah. Bagus kalian pahalanya banyak semua ya karena mengingatkan saya rezekinya kalian bagi-bagi tuh semuanya ya. Amin. Aceh juga hadir Bang Panji. Woi, kopi gayo. Aduh salah tamu gua. Panji lima takilan ya hari ini. Jember hadir Superdio. Tadi Cicilan. kan lagi. Givari Raka, aku Bang. Apaan aku tiba-tiba? Dari Adam Farizal, PPP hadir untuk ngetin Bang Panji Surat, tau gak Nes PPP? Apa sih? Pasukan Bela Panji. Parta. P3. Kalau Binder punya BBB, gue punya PPP. Bikin konten nge-gym dong. Aduh. Oke, kita masuk ke bahasan tadi kalau dibilang Nesa itu baru TAA yang nyetak rekor. Jangan lupakan juga pemain veterannya ada Muhammad Salah yang juga memperlebar di perebutan top scorer di Premier League karena kemarin juga kembali menjadi ikon kemenangan Liverpool. Dan tapi menariknya juga yang nggak kalah menariknya adalah Endo yang mungkin di awal musim dianggap hanya tinggal menghitung hari atau tinggal menghitung nasib, tapi ternyata kemarin hanya main kurang dari 20 menit tapi menjadi man of the match. Apakah memang sebesar itu pengaruhnya dia ketika dia masuk Mas Aryo? Pasti. Pas nggak? Pas. Iya, Salah rekor juga ya. Dia bikin kayaknya 112 gol kalau nggak salah di Anfield di kandang. Dia tinggal ngejar Aguero sama Thierry Henry untuk menjadi pencetak gol terbanyak di kandang. Lalu gol penaltinya pun menyamai rekor Steven Gerrard. 32 penalti di Premier League, hanya terpaut dikit dari kalau nggak salah Harry Kane sama ada beberapa pemain lah ya yang bisa tadi kalau kita bicara rekor-rekor yang diciptakan Liverpool di Anfield kemarin dalam kemenangan yang ya bisa dibilang mengkhawatirkan juga ya kalau kita bicara babak kedua. Kaitannya jelas ke Endo ketika Endo justru di babak kedua menjadi menurut gua penyelamat Liverpool juga. Ada tacklingnya, ada kemampuan dia untuk ngeblok lawan. Kwansah juga yang tadi sempat kita khawatirkan permainannya, tapi ternyata bisa ngeblok juga satu cross dari kanan di menit-menit terakhir, hampir juga diserobot sama Kunya. Itu babak kedua sebenarnya udah nyaris momentumnya dipegang sama Wolves ya. Iya, bahkan di tambahan waktunya 6 menit, gue pikir anjir lama banget ini 6 menit kok diserang mulu sama si Wolves, momentumnya udah pindah ke Wolves gitu. 6 menit buat Mas Aryo udah lama. Wah. Ya kan aku nanya, tadi kan lama banget. Iya lama banget buat injury time itu ya. Teman Nesa paling cepat. Kalau lagi unggul 6 menit tuh lama. Ya. Kalau lagi kalah tuh kok cepet begitu. Padahal kalau penetrasi 6 menit itu kerasa lama loh.
Lama ya? Karena capek kan, lu lagi penetrasi lapangan Dengkul lawan. ini sih. Bukan kan itu. Bukan. Ya benar, main bola dengkul butuh. Iya kan, dengkulnya kan udah lama. Dia sampai ya. pilates dengkulnya diangkat gitu. Ya nemenin cukup lama, tapi ya akhirnya karena mereka dalam posisi terjepit itulah makanya Endo keluar jadi man of the match ya. Iya. Tadi kan kita pikir ketika melihat jalannya babak pertama, kayaknya nggak mungkin Wolves tuh bisa back in the game gitu ya. Dari sisi permainan kayaknya Liverpool dominan banget, nyiptain peluang banyak banget. Jota juga ngelakuin shots juga sangat banyak, walaupun ditepis ya berapa kali oleh kiper Wolves. Tapi ya mereka bisa cetak 2 gol dan gue pikir aman nih keunggulan 2 gol gitu. Tapi justru ketika Cunha bisa bikin golnya bagus juga. Dan itu justru ngangkat Wolves. Dan di pertandingan terakhir kan gue bilang Wolves juga nggak semudah itu loh. Ketika mereka bisa menang lawan Aston Villa, itu nunjukin juga dari sisi permainan ofensif mereka udah mulai balik lagi ke Wolves yang sering menyulitkan tim-tim gede gitu kan. Dan kemarin ya kebukti juga main di Anfield babak kedua megang serangan, semua kanal bisa mereka manfaatkan, kedua wings dari kiri, dari kanan, terutama dari kanan ya. Tapi ya tadi lu bilang, ketika Endo masuk, dia menjadi pembeda, terutama dari sisi banyak sekali tackle dan juga intercept yang diambil. Itu kan butuh pengalaman panjang untuk bisa menahan ketika ada serangan masuk, lo memposisikan diri tapi lo akhirnya di foul sama lawan. Itu kan nggak gampang, tapi dia bisa memposisikan diri untuk disenggol lawan, akhirnya dia jatuh dan mendapatkan foul. Itu buying time lagi buat Liverpool untuk bisa menjaga keunggulan mereka. Lalu ada serangan masuk ke dalam kotak penalti, dia berani untuk melakukan pelanggaran di luar kotak penalti berujung free kick, untungnya nggak masuk, kebuang sama Van Dijk. Jadi ya kalau lo bicara dalam kurun singkat tapi momentumnya itu membuat dia berapa kali menyelamatkan Liverpool, ya layak emang dibilang sebagai salah satu man of the match di laga tersebut. Berarti artinya sebenarnya Endo masih sosok yang dibutuhkan loh untuk menjadi seorang pelapis ya, bukan ya mungkin kalau kita tahu Gravenberch memang sudah tidak tergantikan, tapi ternyata Endo ini bukanlah hanya orang yang udah tinggal nunggu waktu dijual, atau emang sebenarnya masih bisa dikaryakan untuk sebagai pelapisnya Gravenberch, atau memang levelnya terlalu jauh, Liverpool harusnya mencari pemain yang mungkin lebih deket lah secara kualitas sama Gravenberch. Ya, yang gua kritik dari Endo kan bukan sisi defensifnya, Ji. Sisi defensif dia memang masih menonjol, masih bisa diandalkan untuk bisa memotong serangan, tackle-nya dia bagus, beberapa kali gue bilang tadi intercept dia juga bagus. Tapi kan yang menjadi problem dari dia adalah ketika transisi bola di dia itu lama untuk ke depannya kan, beda sama Gravenberch. Ketika dia motong bola itu dia tahu kapan harus ngirim bola secepat apa ke McAllister ke Szoboszlai apa langsung direct ke Salah atau Jota atau Luis Diaz. Itu kemampuan utamanya Gravenberch yang tidak dimiliki oleh Endo. Tapi defense wise gue bilang 11-12 dia sama Gravenberch karena dia punya kemampuan untuk intercept yang begitu bagus. Makanya ketika dibutuhkan untuk menjaga keunggulan, ini pemain yang salah satu yang layak diandalkan dan layak ada dalam tim ya, khususnya dalam posisi defensif mempertahankan keunggulan. Tapi kalau kita melihat dari permainan secara keseluruhan kan Liverpool juga suka nih di beberapa pertandingan suka switch off seperti ini kan. Tapi somehow dia selalu bisa lolos, Mas. Apa yang menurut lo yang ya memang selain orang mungkin akan template mentalitas juara, tapi menurut lo apa yang terjadi karena secara permainan suka sering switch off, tapi somehow mereka selalu bisa kill the game lah atau bisa memenangkan pertandingan dengan 3 poin lah. Iya, benar sih. Emang nggak ada jawaban lagi selain emang dan faktor Salah juga menurut gue emang harus sih kemarin. The Champions quality lah ya. Ketika gue inget era-era Sir Alex kan MU juga nggak bagus-bagus amat lah Ji mainnya, tapi dia tahu gimana caranya untuk menang ugly, menang di atas kertas, dia bisa tanggung jawabkan keunggulan di atas kertas menjadi sebuah kemenangan. Itu yang membuat kenapa Sir Alex begitu mendominasi Premier League gitu. Nah Liverpool di musim ini kan berapa kali kita lihat sloppy juga permainannya gitu kan, terutama dia nggak bisa tampil konsisten selama 90 menit. Cuman yang dibutuhkan oleh tim juara adalah berapa menit, dan menit itu yang bisa lo manfaatin. Nah itu yang sering bisa di expose sama Liverpool gitu. Ketika lo dapat kesempatan ngoper ke Salah dengan daya magisnya tiba-tiba bisa bikin gol gitu, dan itu hanya butuh waktu berapa menit gitu. Jadi mereka nggak butuh waktu panjang gitu. Walaupun main jelek 80 menit, tapi what it takes buat mereka cuma butuh 20-15 menit, tapi itu bisa menjadi pembeda dalam sebuah permainan. Nah ini yang menurut gua membedakan Liverpool dibanding kontestan lain ya sepanjang musim ini. Wangi-wangi juara memang udah kerasa banget ya. Dan berapa kali Liverpool di saat mainnya jelek,
pasti bisa lolos. Kemudian juga ketika back-backnya ada yang blunder kayak TAA ataupun juga Konate lagi nggak bermain bagus atau bahkan Kwanza musim ini nggak bermain bagus, even seorang Alisson juga ada blunder ya, tapi somehow mereka selalu ada 1-2 pemain yang bisa menyelamatkan. Kita tahu lah nggak cuma Salah tapi juga pemain-pemain lain yang dari bisa Darwin Nunes, bisa tiba-tiba Jota, bisa tiba-tiba Gakpo, ataupun dari belakang juga suka ada yang juga nyetak gol. Ini artinya memang mentality yang mungkin dilahirkan dari pemain-pemain yang memang sudah bisa bermain bersama, dan ditambah mungkin motivasi dari Arne Slot membuat Liverpool kayaknya memang musim ini sulit lah untuk bisa dikejar atau ditaklukkan. Tapi masih ada peluang mungkin ya buat Arsenal atau mungkin buat contender lainnya seperti Manchester City yang juga kemarin akhirnya mulai merasakan tuah dari pemain barunya setelah lolos dari pasal 115 pasal, dan ini mungkin yang menjawab makanya dia bisa perpanjang Guardiola, mereka bisa akhirnya membeli pemain. Dan kemarin Omar Marmoush bisa mencetak langsung hat-trick Mas kemarin ini setelah berapa pertandingan akhirnya dia bisa mencetak gol. Ini yang menunjukkan memang kualitas dia bukanlah pemain kucing dalam karung sebenarnya, memang pemain Bundesliga yang ternyata bisa dipakai di Premier League langsung. Iya, kayaknya nggak banyak ya pemain Bundesliga yang langsung bisa ngebuktiin diri gitu kan. Yeah. Tapi ya dia menjadi salah satunya ternyata, walaupun butuh berapa pertandingan ya. Dia kita ngelihat sparks dari dia lah ya. Kayak kita ngelihat mungkin berapa kali Savinho juga berapa kali main bagus kan, tapi nggak konsisten gitu. Marmoush juga di awal, ada nih pemain bisa memberikan something different, dan yang Guardiola bilang ini kan pemain yang bisa memberikan dimensi berbeda. Dan betul, kayak kita atau City kehilangan seorang Mahrez yang kita tahu kadang-kadang nih orang positioningnya bagus mulu untuk cetak gol kan. Nah ini ternyata Marmoush bisa melakukan itu gitu. Berapa kali bola-bolanya yang gol-golnya itu kan orang melihat lari dia bisa keluar dari tekanan para back dan berada dalam posisi nembak. Cukup satu sentuhan untuk melakukan tembakan, dan itu yang dilakukan oleh Marmoush, dan terbukti walaupun di Bundesliga orang kerap mempertanyakan apakah bisa langsung bagus tampil di sini. Banyak sekali yang ternyata nggak bisa langsung untuk perform kan, tapi ternyata dia bisa, setidaknya di partai kemarin lawan Newcastle sih. Semua pemain City ya kayaknya yang harusnya step up ketika memainkan apa yang dimau sama Guardiola. Gundogan main oke lagi. Terus dari sisi defense mereka juga kemarin cukup solid lagi. Ederson juga bagus lagi mainnya. Jadi ya komplit lah pemain-pemain yang diharapkan bisa step up in order untuk mereka masuk balik paling nggak ke 4 besar. Itu mulai diperlihatkan oleh pemain-pemain ini. Tapi pertanyaan gue adalah ketika memang mereka sering terakhir-terakhir melakukan winger seperti Jack Grealish bagus, sempat di melempam setengah musim atau musim, akhirnya bagus di musim berikutnya, tapi habis itu hilang lagi. Terus juga kita lihat Doku juga begitu juga model template-nya, ketika dia mulai bagus tapi habis itu hilang juga, bahkan musim ini juga nyaris nggak kelihatan. Savinho juga di awal-awal kayaknya sparks-nya ada, tapi kayaknya somehow mungkin secara apakah dia belum matang ataupun mungkin sekarang transisinya Pep Guardiola yang juga belum membuat dia nyaman. Marmoush menurut lo Mas, apakah akan bisa seperti itu, akan bisa lebih excel dibandingkan yang winger-winger pendahulunya, atau menurut lo ya akan susah juga, karena Foden pun juga nyata musim ini nggak sekonsisten itu juga kan? Iya, kalau pencarian posisi kayaknya menurut gua Marmoush lebih baik dibanding yang lo sebutin tadi deh. Foden kan kayaknya butuh skill individu untuk bisa nusuk ya, sama kayak Grealish lah, mungkin perannya sama untuk bisa menjadi pemain yang masuk ke dalam kotak penalti, mau nanti dia ngoper, mau nanti dia execute, atau Savinho kan juga gaya-gayanya seperti itu gitu. Cuman Marmoush nih agak sedikit beda gitu, lebih pada kayak Guardiola dulu memanfaatkan Julian Alvarez, pemain yang presence di kotak penaltinya tuh begitu terasa ketika lu dapat bola lu bisa cetak gol itu kan. Nah, itu yang selama Haaland mandul kan kayaknya nggak ada pemain lain yang bisa step up gitu kan. Tapi ternyata Marmoush dalam game yang ya seharusnya sulit ya menghadapi Newcastle, tapi ternyata dalam satu babak begitu mudah mereka bisa cetak gol. Tapi kalau lihat dari kemarin peluang-peluangnya City tuh selama ini problemnya apakah memang lini depannya nggak dapat support yang cukup dari tengahnya, karena kita tahu Kevin De Bruyne pun musim ini nggak optimal dan juga sering absen, sering dihemat-hemat juga. Bernardo Silva juga bukan kita lihat Bernardo Silva yang seperti biasanya. Gundogan pasca balik dari Barcelona nggak pernah jadi Gundogan yang kita lihat sebelum dia pindah ke Barcelona, dan juga even Foden. Apakah memang ini membuat akhirnya winger-winger dari City pun juga nggak semaksimal sebelumnya, Mas Aryo? Iya. Tapi gue kemarin suka lihat gol-gol City karena balik lagi manfaatin tengah, Ji. Manfaatin tusukan-tusukan bola-bola daerah yang dari tengah, ngebelah back, yang akhirnya Marmoush bisa masuk dari sana. Gol keduanya bisa menjadi gol, umpan jauh ke depan. Itu kan kayaknya udah jarang kita lihat City manfaatin gitu kan. Selama ini build up pelan-pelan mentok, balik lagi ke belakang, terus aja manfaatin, entah itu Foden, entah itu Grealish, entah itu Savinho, kayak gitu-gitu aja kan strateginya. Tapi
dalam game kemarin lawan Newcastle ada kombinasi antara umpan direct yang jauh yang bisa dimanfaatkan oleh Marmus untuk gol pertama. Lalu gol kedua dia pun umpan terobosan yang dari luar kotak penalti didorong sama Gundogan. Itu kan lama kita nggak ngelihat City manfaatin itu. De Bruyne kan biasa juga ngirim umpan-umpan seperti itu. Bernardo Silva juga biasa ngirim umpan-umpan seperti itu. Tapi belakangan kita nggak ngelihat City tuh bisa manfaatin justru kanal dari tengah. Mereka selalu berkutat dari kedua wings. Gimana caranya pemain cutback atau cut inside ke dalam lalu ngumpan atau nendang bola. Itu kan yang menjadi masalah kebuntuan City ya sepanjang musim ini gitu. Tapi ya ternyata tengah yang harusnya bisa lo manfaatin kemarin betul-betul bisa mereka manfaatin, Ji. Ya. Nah, kita sudah bergabung, ada pemain Portugal datang ya. Silakan, ada Coach, lihat ada Marmus langsung datang. Baju Portugal, Omar Marmus nggak bukan. Gue tepar. Aduh ampun. Gimana Coach lo ngeliat kemarin Omar Marmus kan memang di awal mungkin lu juga bilang dia sebenarnya punya kayak sparks lah, dia punya kayak kecepatan yang memang hanya tinggal butuh waktu dan kemarin bisa nyetak hat-trick. Apakah dia akan lebih bagus nasibnya daripada kayak Doku, Grealish atau even siapa kemarin Savinho yang di awal kayaknya kelihatannya menjanjikan tapi mereka nggak bisa meraih konsistensi di City. Di match pertama gue masih ingat, gue nama siapa lupa gue. Live reaction lo. Oh, live reaction. Iya. Nah ini pemain punya bakat lah. Ini pemain punya bakat, tapi memang timingnya waktu itu masih agak berkali-kali offside contoh. Dan hat-trick ini membuat percaya diri mereka meningkat. Dia meningkat. Jadi ya gue lihat sih lebih bisa adaptasi daripada, karena umurnya juga udah 24 25 kalau salah ya. 20 ya masih muda tapi ya hitungannya. Ya tapi bukan beda kalau umur 19 20 21 itu mungkin agak butuh waktu kayak si Kodir gitu kan. Itu mudah banget sih kalau Kodir 20 kan ya, 21. Tapi si Marmut gue lihat ini bisa lebih cepat lah adaptasinya. Dan ini akhirnya lo melihat secara pembelian ternyata bagus dong satu orang ini dong dibandingin Abdul Qadir dan siapa lagi si Reis kan. 1 dari 5. Kalau Nico Gonzalez gimana lo lihat ya? Apakah ini punya ya menjanjikan dibanding lo nungguin Kovacic atau Rico Lewis posisi sana? Gimana coach? Ya kalau bagus nggak dibuang sama Barca kali. Kan masih muda dulu coach. Ya tetap aja. Yamal muda nggak dibuang juga kan? Ya beda lah, udah kayak warna pekan. Nah kalau gimana? Kalau Mas Aro gimana ngeliat Nico Gonzalez? Ya lumayan lah untuk rotasi kan yang dibutuhin City kan sekarang rotasi kan. Tapi lumayan selevel Kovacic, level Rico Lewis apa? Ya selevel Kovacic. Atau punya chance untuk menggantikan Gundogan misalkan ketika ntar ada Rodri datang dia akan jadi duet sama Kalau Gundogan. semakin dia dikasih kesempatan untuk main terus dia bisa nyaman ketika bermain, ya gue rasa dia bisa nunjukin itu karena kan sebetulnya kan cukup bagus ya ini pemain ya. Cuman kan karena sering pindah-pindah klub aja jadi kayaknya kita nggak bisa ngelihat dia tampil konsisten sepanjang musim gitu. Tapi kalau Guardiola bisa ngeluarin potensi dia sih, gue bilang dia menjadi salah satu pemain yang bisa menjadi faktor penting gitu buat City, terutama buat balik ke 4 besar ya di akhir musim. Ya kemenangan lawan City ini, lawan Newcastle ini membuat City sebenarnya punya track record yang kembali ke jalan yang benar lah. Karena lawan Newcastle menurut gue adalah bukan match yang mudah. Apalagi kita tahu Newcastle ketika lagi pemain tengahnya lagi kuat tuh biasanya sering memenangkan duel-duel tengah yang sering kali mendapatkan tim-tim besar. Justru kemarin City bisa memenangkan duel di papan tengah di daerah tengah itu dan bisa sering menyerang lewat sisi tengah yang membuat Newcastle gampang banget diterobos dari sisi tengah. Itu kita lihat City apakah bisa mengejar terus sampai ke papan atas atau memang hanya menjadi pelengkap nomor 3 di persaingan antara Liverpool dan juga Arsenal dalam title contenderness. Oke, gue bacain saweran dulu sambil nunggu Koci nyawanya ngumpul ya. Dari Panji Manusia Milenium Rp50.000. Kukira hanya untuk penduduk Indonesia, tapi ternyata hashtag kabur jadul juga berlaku bagi pemain MU. Kabur aja dulu, nih yang kayak diaspora. Oh, kabur aja dulu. Ya. Juga berlaku bagi pemain MU. Maksudnya yang kabur siapa sih? Oh ini maksudnya Rashford gitu ya. Anthony ya, McTominay kemarin ya.